wa ta'atihi 'ala ad-dawam fa inna taqwallahi 'ala nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para ahli ilmu, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, musyahidin wa musyahidat, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Al-Madinah, tapi letaknya di Kampar. Yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepadanya karena kembali kita mendapatkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam ketaatan di rumahnya ini, mudah-mudahan berbuah kenikmatan di akhirat, di surganya nanti. Oleh itu kepadanya kita memohon mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami dan diberikan kekuatan untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjihad, berjuang dengan segala kemampuan yang dimiliki, dengan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada para sahabat yang sentiasa setia bersamanya. Mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah pula syafaat di saat kita sampai di hari berbangkit nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kembali kita melanjutkan kaji bersama Imam Abdul Walid Al-Baji dalam wasiatnya kepada kedua anaknya. Pada pertemuan sebelum ini atau bulan yang lalu ya, beliau berbicara tentang pentingnya atau urgensinya ilmu untuk melaksanakan semua wasiat yang terdahulu dan yang akan datang. Wa'lama annakuma innama tasilani ila adai hadhil fara'id. Ketahuilah oleh ananda berdua bahwa kalian takkan sampai bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Abi wasiatkan itu, wal ityan bima yalzamukuma minha, bahwasanya kalian hanya mampu melakukannya dan mendatangkan apa yang lazim kalian kerjakan, ma'a taufiqillah, disertai taufik dari Allah, bil ilmi allazi huwa aslul khair, yaitu ilmu yang merupakan pokok pangkal segala kebaikan. Kita sudah panjang lebar juga kemarin, makanya hari ini tidak boleh panjang lebar, nah, jadi pendek-pendek aja itu ya, tidak boleh panjang-panjang. Insyaallah pas qomat kita salat. Iya kan, pas qomat kita salat. Ya tentu tergantung imam nanti. Kalau imam suruh muazzinnya qomat cepat, berarti kita selesai cepat. Nah, ma'asyiral kiram. Kemudian setelah beliau jelaskan dengan dalil-dalilnya, kita lanjutkan. Beliau mengatakan rahimahullah, wal ilmu sabilun la tufdi bi sahibiha illa ila sa'adati wassalamah. Ilmu itu adalah sesuatu yang tidak mengantarkan siapa yang memilikinya kecuali kepada kebahagiaan dan keselamatan. Bahagia, selamat. Ada orang mungkin bahagia tapi tak selamat, atau selamat tapi tetap tak bahagia. Berapa orang berharap dapat sesuatu, selamat mendapatkan, tapi tak merasa kebahagiaan. Ada pula orang yang bahagia
tetapi tidak selamat dengan kebahagiaan itu. Tapi kalau ilmu tidak, dia mendatangkan kepada keselamatan dan kebahagiaan, tapi tentu saja dengan syarat menunaikan hak ilmu itu, seperti yang sering sebelum ini sudah sebutkan. Pertama, hak ilmu itu harus ditunaikan, ikhlas mencarinya, kemudian ikhlas mengamalkannya, dan akan lebih bahagia lagi bila ikhlas menebarkannya, sebab dia semakin tumbuh, seperti yang dikatakan oleh beliau. Jadi selamat, bahagia dan selamat dari mana? Dari segala tabiat, dari segala tuntutan hukum, dari segala maksiat dan dosa. Karena kalau tidak tahu kita tidak selamat. Mungkin kita bahagia menikmati maksiat. Misalnya, mohon maaf ini menjelang 17 Agustus. Kebanyakan orang berbahagia, bergembira, mensyukuri hari kemerdekaan. Tapi apakah mereka selamat? Kalau mereka tak berilmu, mereka tak selamat. Nanti dihiasi dengan acara-acara yang belum lagi habis acaranya mereka sudah merasa tak bahagia. Acara dibuat meriah dengan hutang banyak tapi tak menghasilkan apa-apa. Sampai minta sumbangan di jalan-jalan. Amat tahu semelak ke jalan apa? Nah, bukan melak nak mau nyumbang. Tapi kadang-kadang yang dibuat itu membuat kita malas untuk menyumbang. Amak-amak suona hari ke hari itu. Kalau suona nak nasi mantap aja kan, ke suona mana hari. Depan apa-apa. Tu buatlah lomba mendukung bini. Tak dukunglah bini uang gaya. Kan ya? Jadi berbagai kegiatan yang auzubillah. Apalagi Panjat Pinang. Panjat Pinang kau sejarah Belanda buat dulu saja ya. Nah, jadi hiburan wawak tukang azab. Wawak azab ini tukang apa? Sama dulu di masa-masa Romawi kuno. Ya, orang-orang yang orang-orang Islam itu dijadikan mereka sebagai mainan untuk hewan-hewan buas, singa. Ya, dimasukkan ke kandang singa, ya pandailah untuk melawan. Kalau tidak pandai melawan jadi mangsa. Itu jadi hiburan mereka. Allah musta'an. Oleh sebab itu jangan buat Panjat Pinang lah. Hadiah sabunnya pinggang tulang iga patah jadi sop doang. Allah musta'an. Jadi kalau nak buat Panjat Pinang jangan kata ke dalam ayu buat. Jadi jatuh sambil nyalam mandi. Nah, siapun sampai kata apa ambil hadiah, kalau enggak jatuh lamanya, enggak jatuh. Itu enggak, kadang lah sampai di hati jatuh, nauzubillah, patah-patah, nauzubillah, dan tidak sangat-sangat tidak mendidik. Sampai tabobo ke puangai gay. Kalau nak naik ke hati pijang kudu kawan. Tak ada hubungan, tak, tolong buat penelitian Pak Prof. Nah, buat penelitian ada enggak hubungan? Ya, karena memang itu kentara di sebagian orang, bahwasanya kalau nak naik pijang kawan, ada hubungan Panjat Pinang, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, bil ilmi kita selamat, bahwa bagaimana kita mensyukuri nikmat, apalagi di nikmat kemerdekaan yang membuat kita bisa membangun dengan bebas, tidak ada tekanan-tekanan dari para penjajah. Tapi ternyata kita lepas dari penjajahan manusia masuk ke penjajahan syaitan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, ilmu inilah yang akan menyelamatkan kita. Ya, dah belajar kita ilmu ini, baru kita tahu, oh ternyata ini tidak boleh. Ini mendatangkan musibah, ini mendatangkan laknat. Baru kita tinggalkan. Dan untuk itu juga kita berilmu, karena resiko meninggalkan itu kadang-kadang tidak juga mudah, banyak tekanan dan intimidasi. Lalu kita dapat ilmu lagi bahwa Nabi SAW manusia terpilih, tetapi tak luput dari
dari intimidasi dan provokasi, persekusi dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagaimana beliau sabar, kita pun harus sabar. Dengan apa? Dengan ilmu. Wala yaqsuru bihi an darajatir rif'ati wal karamah. Setidaknya ilmu itu takkan kurang dari meninggikan dan memuliakan. Orang kalau sudah berilmu, setidaknya walaupun nanti dari sisi kehidupannya orang memandang, kalau dulu ada istilahnya dosen Umi Abdul Aziz, ya, ini dosen lah profesor tapi tetap sepatu jangan batukau. Sampai jadi kocika lah doang lah contoh sepatu Pak Sianu manjanya. Tentu dah. Sepatu nak pernah batukau. Sudah itu kalau ada sepatu kawan buuk apa sawin contoh sepatu Pak Sianu. Ya. Tetapi dengan ilmu yang dimiliki dia tetap dihormati. Khususnya ketika bicara tentang keahlian. Nah, itu di dunia. Apalagi kalau yang dimiliki itu adalah ilmu yang memuliakan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yani rif'ah ditinggikan, al-karamah dimuliakan. Nah, qaliluhu yanfa', sedikit saja bermanfaat. Masya Allah, sedikit saja bermanfaat. Coba lihat, datang seorang badui ke depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggal bersama Nabi mungkin sehari atau 2 hari, bahkan setengah hari. Belajar ke Nabi SAW. Dia masuk Islam, bersyahadat, lalu ya Rasulullah, alimni ma yanfa'uni, ajarkan kepadaku yang bermanfaat, atau ma yunqizuni minan nar, apa yang menyelamatkan saya dari. Nah, kalau Nabi ajarkan tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tasil ila akhir. Macam-macam yang disampaikan Nabi dalam satu jalsah, dalam satu majlis. Tapi dia pergi katanya, wallahi la azidu ala hadza wa la anqus. Saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Ini mantap nih. Saya tidak tambah, tidak kurangi. Kalau kita tidak nambah juga kurangi. Nah, itu masalahnya. Dilarang nambah, ditambah-tambah. Dikurangi kalau tidak mampu boleh dikurangi. Dia tidak. La azid, saya tidak nambah. Wala angkus. Apa kata Nabi SAW? Aflaha in sadaqah. Aflaha bi abihin sadaqah. Ya, kalau dia benar, jujur, dia bahagia. Qaliluhu yanfa'. Sedikitnya bermanfaat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW menghasung kita untuk menyampaikan ilmu, balighu anni walau ayat. Bisa saja satu ayat itu yang merubah arah kehidupan seseorang. Berapa orang yang datang ya kepada masyayikh misalnya, ketika dia membaca sepotong ayat, lalu dengan ayat itu dia terharu dan menyampaikan dengan penuh penghayatan dan perasaan. Orang datang kepadanya, Ustaz, ayat apa yang dibaca tadi? Lalu setelah itu kita tunjukkan ayat ini. Dia baca, pelajari, subhanallah. Dari awalnya tak pernah ngaji menjadi orang mengaji. Itu dalam bentuk Al-Quranul Karim. Ada lagi orang yang dengan akhlaknya yang luar biasa, seperti diceritakan oleh murid Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin, tahu kan? Tak pondok Utsaimin. Nah, ya, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau imam masjid besar di Unaiza, di provinsi Qasim. Istilahnya masjid raya An-Nurnya lebih kurang. Masjid Al-Jami' Al-Kabir di Unaiza, dia imam besarnya, dia syekhnya. Namanya sudah dikenali di mana-mana. Tapi kalau orang tidak ke masjid, anak muda yang jarang ke masjid, yang tidak ngaji, kenal tidak sama dia? Lain. Nah, mau kenal uang tidak? Namanya kenal. Kalau sebut nama Syekh Ibnu Utsaimin, orang sudah tahu semua. Cuman ketika bertemu dengannya, mungkin orang tidak tahu.
Ketika beliau berjalan, beliau suka. Mohon maaf, Syekh ini walau sejak masa mudanya suka jalan, artinya tidak suka diiring-iringi rame-rame orang. Dia jalan jalan sendiri ke masjid pakai obor dulu. Obor dulu. Dulu kan belum sekaya sekarang kan. Pakai obor dari awal-awal dulu. Nah, pakai obor, tiba-tiba di persimpangan jalan tuh anak muda nongkrong. Dia panggil Syaibah, Syaibah. Itu panggil Syaibah itu panggilan panggilan pasaran gitu kepada orang tua. Jadi bukan penghormatan. Kalau panggilan kehormatan kan ya Syekh kan gitu kan, enggak Syaibah, orang tua gitu loh. Kalau apa timur? Hah? Gaek gitu ya. Lebih kurang gitulah, lebih kurang. Astagfirullah. Woi orang tua gitu kan. Subhanallah. Syekh, labbaik, apa yang bisa dibantu? Katanya, ini udah dakhin, saya ingin rokok. Saya tidak bawa api, minta hidupkan rokok. Coba bayangkan, kalau saya buat Ustaz, antum diminta hidupkan rokok orang, gimana sih? Haram, ya gitu itu kali. Nah, dia bukan sedang minta fatwa, dia sedang minta api. Ini tidak orang minta api kita berikan fatwa baru dia terima. Jelas ya? Nanti kalau ada banyak cerita orang yang sedang mabuk kasmaran kan, jangan diceramahin, bawa makan dulu. Ini tidak diceramah pula. Kan tidak masuk ceramah waktu itu, dia sedang lapar. Ya. Jadi kaum muslimin, kata Syekh tahu tidak berokok haram? Tahu dia? Dia bukan orang Morajalai, maka tahu dia. Kalau di sini kan tidak ada haram kan, makruh gitu. Ya. Di sini kan makruh kan. Nah, Syekh dia yang fatwanya sudah menjawab bahwa rokok itu haram. Tapi subhanallah, beliau melihat ada sesuatu yang harus ditunjukkan di sini. Walaupun saya mengatakan ini haram, tapi saya tidak akan melukai perasaan anaknya. Jelas? Akhirnya dikasih. Ini silakan api. Ya, kamu nak hisap api silakan aja. Nah, itu bicara. Anta mulai Syekh meramahi dengannya. Kamu dari mana? Dibilang misalnya di RT Indo misalnya kan, di Ridan Permai dan sebagainya. Jauh jalan. Ya, nongkrong malam gitu. Enggak tidur semalam anak muda tuh. Nah, akhirnya gimana? Kan waktu sholat udah mau masuk ini, setengah jam lagi orang mau azan. Ayo kita ke masjid. Dia sudah merasa berutang budi kan? Syekh ramah pula dengannya, mau pula dia ikut masjid. Masya Allah. Sampai masjid, orang masjid kenal tak dengan Syekh? Kalau ustadz yang datang kira-kira sambutannya gimana? Dicuaikan aja? Udah. Akhirnya orang pada cium jidat semuanya. Karena di sana menghormati ustadz, Syekh besar, pegang kepalanya, dicium keningnya. Kita jangan dibuat. Kacau nanti. Kalau kita kacau. Nah, tapi kalau orang sana, dia pegang tangannya, kepalanya dengan dua tangan kita, lalu dicium jidatnya, itu adalah penghormatan. Subhanallah. Menengok orang semua seperti itu, tua muda, kakek-kakek dan anak-anak semuanya, akhirnya boleh dia bertanya, siapa ini orang? Nanya, siapa burunya kan? Lalu dibilang orang itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Innalillah, katanya. Teringat dia gimana dia minta hidupkan rokok ke Syekh. Itu yang pertama. Nah kan tidak patut, kan dia sendiri merasa tidak patut. Secara naluri anak muda, berarti dia merasa malu sekali. Yang kedua, yang paling dia kagumi akhlak Syekh. Dia yang memfatwakan haram rokok, tapi dia bisa bertahan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ilmu itu menyelamatkan. Ilmu itu menyelamatkan. Akhirnya dengan izin Allah SWT, kemudian dengan akhlak yang seperti itu, Syekh akhirnya, orang itu akhirnya menjadi murid setianya. Dan menjadi salah seorang da'i pula. Kaum muslimin hanas gak akibat sebatang betul rokok. Kalau dengan ilmu banyak kebaikan, banyak penyelamatan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, inilah yang kita pelajari dari para ulama kita,
bukan seperti yang diisukan oleh sebagian yang tidak mengenali mereka. Nasallallahu alaihi. Syekh bin Baz rahmatullahi alaih, mungkin ini pernah saya ceritakan, tapi tonton pasti sudah banyak yang lupa. Nah, saya ingatkan lagi karena kita suka pelupa juga. Ada seorang syekh besar dari Mesir, ahli qiraat. Dulu kan ramai, kalau dulu ramai dosen-dosen di Madinah itu dari berbagai negara untuk membuktikan bahwa karena Arab Saudi dituduh sebagai Wahabi saja kan, tidak bisa berbeda pendapat dengan orang lain yang tidak sepaham disortir kan gitu. Itu isu yang sampai kemana-mana. Maka sengaja saya mengambil syekh-syekh dari Mesir ramai, dari Suriah banyak, dari Palestina ada, bahkan dari India pun ada, dari Irak dan sebagainya, dengan berbagai pemahaman dan latar belakang. Jelas? Nah, salah satu dari dosen Mesir tadi, dia ahli qiraat memang, guru besarnya qiraat di Mesir. Berkelahi sama mahasiswa orang Saudi. Maka syekh besar berkelahi kan tak pas. Apa sebab? Ya masalah apa lagi kalau bukan masalah akidah, masalah isu-isu dan propaganda. Syekh ini entah kenapa terlepas pula dia mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Wahabinya. Tentu ini anak muda di kampungnya sendiri, negerinya direndahkan. Mau tuan-tuan? Datang orang Nigeria ke sini lalu mencaci maki Indonesia. Setuju tuan-tuan? Dicaci makinya Buya Hamka misalnya, ulama-ulama kita atau pemimpin kita, tentu tidak masuk. Kelahi debat panjang sampai panas-panas, diangkat kasusnya ke dekan. Ini yang ceritakan langsung dekannya ke saya, yang dekan waktu itu. Ya, kalau tuan-tuan mau tengok saya antarkan ke rumahnya, tapi saya sudah meninggal. Ya, tapi rumahnya mungkin masih ada. Nah, di rumahnya diceritakan Selasa petang hari waktu itu. Jadi diceritakan sampai dinamaikan dekan tidak bisa, tidak selesai. Rektornya waktu itu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Apa kata dekan, kalau tidak selesai dengan saya kita angkat ke rektor. Dia kirim surat, datang surat panggilan ke orang Mesir tadi. Kira-kira, nah kalau dengan seperti tadi dia keyakinannya terhadap orang-orang Wahabi, kira-kira dapat surat dari Syekh bin Baz yang merupakan pentolan Wahabi, apa kira-kira yang terbayang olehnya? Pasti surat cinta, ya, selamat berpisah, itu terbayang olehnya. Pasti PHK. Ya teman-teman, tahu enggak? Kalau orang luar negeri bekerja di Arab Saudi, di PHK risau apa enggak? Risau enggak? Gajinya di negerinya mungkin 300 rial, di Arab Saudi minimal 3.000 rial. Mana nomor 3 hati pada 3.000 saya? 300 1 juta, 3.000? Itu terisau dia. Awak dia di dosen gaji misal apa gaji saya? Itu benzo sama profesor tidak sama sih. Ya, anggap aja gaji kita 5 juta, sah? Kalau diberhentikan balik ngajar di pondok gaji 2,5 juta, risau enggak? Ya risau. Setengah hilang. Ini bukan setengah, 1/10. 10 kali risau dia. Ditambah lagi tinggal di Madinah. Siapa umat Islam yang tidak rindu tinggal di Madinah? Walaupun orang mengatakan isu-isu ini dan sebuah propaganda, tapi kalau disuruh pergi ke Madinah, suka dia. Walaupun dia bilang di Madinah banyak zombie, disuruh umrah gratis, diterimanya. Berarti ada zombie di sana? Enggak kayaknya. Ya pas lagi umroh haji nggak ada barangkali. Nah, jadi kaum muslimin sebenarnya la haula wala quwata illa billah, akhirnya diantar langsung oleh dekan. Ketika dapat surat dia langsung kemas barang-barangnya di rumah.
Ya, dikemas barangnya. Jangan-jangan hari ini juga harus angkat kaki. Ya, karena dia memang dia berburuk sangka. Karena itu yang diterima sejak kecilnya dalam pendidikan di sekolah-sekolahnya, bahwa orang Wahabi itu kejam dan sebagainya. Itu yang tertanam sehingga dia risau. Akhirnya dikemas barangnya. Subhanallah. Setelah itu dengan perasaan yang tidak tenang, dia pergi dengan dekan itu, Syekh Abdul Aziz Al-Qari Al-Bukhari, diantar ke Syekh bin Baz. Syekh bin Baz sedang duduk tuh pintu situ. Assalamualaikum. Istimewanya Syekh bin Baz ini, walaupun buta tapi dia tidak lupa dengan kita. Awak tidak buta, tidak tuli, tapi baru seminggu sabuang dia, tidak lupa kita. Beliau sekali aja, Buya Jufri, pendiri Al-Furqan rahimahullah, menceritakan pertemuan pertama beliau tahun lalu di kantor Syekh bin Baz di Riyadh. Setahun setelahnya, salam dari pintu, ahlan wa sahlan ya Jufri, kata. Langsung dia hafal suara itu, Allahu Akbar. Ketika dengar suara Syekh tadi, hafal dia suara Syekh Mesir, apalagi ada sering ketemu. Akhirnya ahlan. Coba lihat. Tadi perkiraan orang itu dia akan ditunjuk kiri kan? Sekarang justru Syekh berdiri di bangkunya menyongsong kedatangan Syekh tadi. Akhlak kaum muslimin, berakhlak pada orang yang tertuduh dan bersalah. Terbukti bersalah memang. Mencela pendiri negara. Tapi apa yang terjadi? Syekh duduk, berdiri, sambut Syekh tadi. Biasanya kalau tamu itu Syekh duduk di kursi kebesarannya kan, kursi rektornya. Tapi tidak, sekarang dia duduk sofa sama-sama. Subhanallah. Tidak apa-apa, kita qamat langsung sholat. Kita sepakat kan, qamat langsung sholat. Ini kebijakannya tergantung pada imam. Nah, ya Jo. Baik. Selesaikan kisah ini sebentar. Nah, duduk bicara panjang 2 jam lebih kata Syekh, bicara tentang ilmu, tentang dakwah, tentang pendidikan, tentang semuanya. Tak sedikit pun bicara tentang masalah. Bisa enggak? Awak sedang bohongi, enggak bos sabu itu. Jamini nesa. Lagi dengan orang lain yang bermusuhan. Tapi beliau tidak menyinggung itu sama sekali. Habis itu udah 2 jam sampai dekannya gelisah pula karena di luar banyak orang berurusan. Rektor, nah, bahkan ada pejabat Madinah juga di situ. Akhirnya dekan bilang, Syekh, mungkin kami minta izin. Oh ya, tidak apa-apa, silakan. Nah, mungkin Syekh banyak tamu yang ini. Maksud Syekh dekan tadi supaya masuk ke masalah. Kan itu maksudnya. Ternyata enggak, iyalah kalau gitu saya antar keluar. Dia antar ke mobil. Subhanallah. Orang tua kita, Syekh kita yang buta ini enggak melihat, tapi diantarnya orang bersalah tadi ke Mesir. Ke mobil. Nah, kalau udah jadi deportasi nanti. Jadi ke mobil. Subhanallah. Melihat hal itu, dia paham bahwa Syekh menunjukkan ilmu yang diamalkan. Ya, ilmu yang diamalkan. Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian Nabi katakan la yaqdiyanna qadin wa huwa ghadban, seorang tak boleh ambil keputusan ketika sedang marah. Inilah ilmu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Baru ditutup pintu kata Syekh dekan ini, lalu dia bilang, bawa sini buku-buku Wahabi itu semuanya. Ternyata belum pernah dibaca oleh Syekh itu satu pun. Akhirnya saya kumpulkan buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab, saya serahkan ke dia, dilahap semuanya. Akhirnya menjadi seorang Wahabi tulen setelah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya itu Wahabi itu kan hanya fitnah yang dibuat orang dan rata-rata tidak membaca sehingga tidak berilmu, akhirnya kelam jadi masalah. Dan itulah Syekh yang saya tunjukkan
walhamdulillah. Dan ada yang mau kalau hadis ini sanadnya sahih, saya terima langsung dari yang menangani masalah, yaitu Dr. Abdul Aziz Al-Qari, mantan dekan Fakultas Al-Quran Jami'ah Islamiyah, kemudian juga imam dulu di Masjid Quba dan khatibnya. Ada yang mau murajaah, beliau udah meninggal pula. Ketemu di akhir aja nanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita azan dulu sambil menunggu qamat, kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan, qaliluhu yanfa', sedikitnya bermanfaat, wa kathiruhu yu'li wa yarfa', apalagi kalau banyak pasti mengangkat dan meninggikan derajat. Sedikit aja bermanfaat, apalagi banyak pasti akan meninggikan dan mengangkat. Kanzun yazku ala kulli hal, ini perbendaharaan yang tak pernah habis dalam segala keadaan, selalu hidup, selalu tumbuh, bertambah dalam segala keadaan. Wa yaktsuru ma'al infaq, dan semakin banyak bila diinfakkan, bila diberikan, bila ditebarkan, dia semakin banyak, tidak berkurang. Masya Allah, tabarakallah. Wala yaghsibuhu ghasib, tidak akan pernah dirampas orang, ya, diletak aja tidak akan dirampas orang ilmu itu.
wala yukhafu alaihi sariqun wala muharim. Tidak perlu takut orang yang mencuri atau orang memeranginya. Tidak ada orang memerangi merebut ilmu, tidak ada. Ya, ambil sama kalian katanya. Tidak. Jadi dia bermanfaat, meninggikan dan mengangkat, selalu berkembang dan tumbuh, semakin infak bertambah banyak, tidak perlu dikhawatirkan orang merampasnya. Beda dengan harta. Harta kalau semakin banyak semakin risau kita. Harta semakin banyak semakin merisaukan. Menjaganya semakin besar biayanya. Kecuali orang-orang yang tidak mencintainya melebihi mencintai akhirat. Fajtahida fi talabih. Kalau demikian wahai anakku, berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah menuntutnya. Wasta'dzibat ta'aba fi hifdhihi, dan rasakan manisnya kelelahan dalam menghafal ilmu. Subhanallah, memang ilmu itu tak pernah didapat birahatil jasad, seperti dikatakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, la yunalul ilmu birahatil jasad, dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, seorang ulama tabi'in. La yunalul ilmu birahatil jasad, ilmu tak akan didapat dengan banyak istirahat. Tidak bisa. Memang harus kurang istirahat. Tapi subhanallah, walaupun kurang istirahat, tapi disitulah istirahatnya. Seperti kata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, nah kami istirahatuna tafkir. Ya, ketika mereka lelah, mereka berbaring sambil berpikir. Apa yang dipikirkan? Ilmu. Kalau sedang duduk, pasti nulis, membaca, menghafal, istinbat. Tapi kalau ketika sedang lelah, mereka berbaring, tapi juga memikirkan ilmu. Jadi mereka sampai lupa makan gara-gara nuntut ilmu. Mereka sampai banyak masalah duniawi, kepentingan duniawi, sampai dikatakan Imam Al-Bukhari itu tidak bisa membedakan uang dinar dengan dirham. Lalu siapa yang belanja? Saudarinya. Siapa yang belanja? Keluarganya. Jadi tidak tahu membedakan uang. Nah, kalau kita tidak, baunnya bisa kita bedakan. Ya, pas kena COVID kemarin cuy, tanya dokter, apa ubah penciuman Ustaznya? Tidak ada perubahan Pak Dokter. Uang 50.000 dengan 100.000 masih saya bisa bedakan dari baunnya. Sambil bergurau. Nah, jadi kaum muslimin muslimat. Jadi sampai begitu mereka. Apa mereka pernah mengeluh? Demi Allah tidak. Susah betul. Tapi susah itu jadi manis. Karena apa? Karena di sana ada iman, cinta Allah dan Rasul. Segalanya jadi manis kesusahan ini. Wasta'dzibat ta'aba fi hifdhihi. Rasakan manisnya berpenat-penat dulu untuk mencari ilmu itu, menghafalkannya. Was-sahara fi darsihi, dan tak tidur malam atau lambat tidur, begadang untuk mempelajarinya. Wan nasabat tawila fi jam'ihi, dan kepenatan yang berkepanjangan untuk mengumpulkannya. Subhanallah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau dulu kan mereka pergi rihlah mencari ilmu itu pakai kendaraan sederhana, kadang jalan kaki. Tapi subhanallah, seperti Abu Tahir As-Silafi, tidak ada negeri timur, bagian timur itu yang ada ulamanya kecuali beliau sudah datangi. Dimanapun pelosok yang ada di Indonesia, di negeri Islam bagian timur, sampai ke Jumhuriyat Soviet dulu, sampai ke Bust, sampai ke Samarkand, sampai ke Uzbekistan, sampai ke Bukhara, Nisabur, dia sudah kunjungi semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Makanya mu'jam guru, nama-nama gurunya di Baghdad saja, gurunya tidak kurang dari 1.300 orang. Di Asbahan dia punya mu'jam, catatan nama gurunya, diurut dari berdasarkan alif bata sampai ya, nama gurunya
Dengan riwayat, sebagian riwayat yang dia dapatkan dari mereka itu 2.500 orang. Yang ibu-ibu gurunya hanya 600 orang. Kemudian dalam safar, dia keliling musafir, gurunya lebih kurang 435 orang musafir. Musafir paling fotografer dan nabi rawanya. Sananda mereka menuntut ilmu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Habis itu dia berencana untuk musafir ke Indonesia. Astagfirullah, ke ini dah mulai apa nampaknya ke dunia Islam bagian barat, nak menuju ke Andalus. Nah, Afrika Utara sampai ke Andalus. Cuma sesampainya di Alexandria, Mesir, akhirnya terpikat atau terikat. Di umur 60 dia menikah dengan seorang gadis Mesir di Alexandria. Memang betul kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kalau sudah menikah terhenti langkah kaki untuk terus berlari. Akhirnya beliau menetap di Alexandria, di tepi pantai yang indah. Kalau orang menyebutnya sebagai kotanya Mesir. Cuman beliau 60 tahun setelah menikah di situ tidak pernah menikmati indahnya pantai itu kecuali dari jendela rumahnya saja. Tidak ada kau tutup pergi kau sungai hijau ni. Nah, itulah lebih kurang. Tidak ada waktu untuk berrekreasi baginya. Tapi sehat luar biasa. Meninggal umurnya hanya 103 tahun. Ya Pak, itulah ambil nikah, tapi dari istrinya lahir seorang cucu Abu Talib Al-Makki dan menjadi salah seorang ulama besar di hadis dan fikih serta tafsir yang terkenal setelahnya, menyambung ilmu datuknya. Ma'asyarul kiram, begitulah mereka merasakan nasab tawil, lama mencari ilmu. Makanya sampai-sampai Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan harusnya penuntut ilmu itu menunda menikah sampai 40 tahun. Tapi dengan catatan, ya dengan catatan, tidak tak kadang nak nikah sakenek jurang. Tapi kalau tak kadang-kadang jangan lambat lah, capek. Ya jangan lambat, harus capek. Kalau ancak aja mau nampak orang di jalan, ajalah. Itu konteksnya dulu orang tu tidak nampak orang ancak dia lah. Jalan, nah. Jadi masjid, maktabah, madrasah. Itu tuhnya. Tapi kalau sampai PK subuh, anda bisa jendoh. Anda bisa. Kalau sebab itu jangan dilambat-lambat. Lebih cepat-cepat lebih baik. Cuman tidak sembarang capeknya, beban berat bikin capek. Ala kulli hal. Kaum muslimin muslimat, wa wadhib ala taqdi wa riwayatihi, dan teruskan, tidak boleh berhenti untuk mencatat dan meriwayatkannya. Mencatat supaya jangan hilang, meriwayatkan supaya berkembang. Karena riwayat itu, meriwayatkan termasuk mengembangkan ilmu. Di saat ustaz lupa, nanti murid yang mengingatkan. Makanya menyebar ilmu itu adalah menghidupkannya. Oleh sebab itu ketika saya ditawarkan, ketika pulang dulu dapat tawaran, kaya cukup buat tawaran kaya jazakallahu khairan. Ya buat tawaran suatu jabatan strategis saja ya. Nah, walaupun awalnya dan tolak, tapi dianya awal ke acu hormat tak paso temo je kan. Nah, jadi dibuat tawaran oleh beliau, saya untuk menerima itu selain istikharah juga istisyarah. Minta pendapat ke orang yang paling tinggi yang bisa saya jangkau dan yang paling rendah yang bisa saya lihat, saya temui. Dengan mahasiswa baru saya minta pendapat. Dengan sejawat minta pendapat, dengan rektor saya minta pendapat, dengan dubes saya minta pendapat, ketemu Pak Menteri Agama itu saya minta pendapat. Rata-rata menyetujui itu temur. 99% menyetujui. Rata-rata tanpa syarat, kecuali rektor Ambo. Rektor bilang, waktu itu masih wakil beliau. Apa katanya? Kamu boleh terima jabatan dengan syarat, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Apa sebab? Saya korbannya katanya. Li'anna al-idarata taqtulul ilma. Birokrasi itu, kantor mengantor itu membunuh ilmu.
Leren cubo memang ketika ngantor di UIN jadi Syekh Ma'had atau mudir, nah, lebih ramai direktur ini ya. Di masa ambo setingkat dekan tuh, tapi kini halat tuh jadi kapus. Apa lope jadi tuh noyong lek sih. Iya, Ma'had itu seluruh mahasiswa fakultas, masa diturunkan jadi kapus. Saya kalau jadi rektor nanti saya naikkan. Kalau perlu saya tingkat rektor. Tolong diusahakan itu, ya. Cuman saya tidak akan jadi rektor nampaknya. Ya, sebab apa? Saya sudah berazam selama masih melalui proses assessment, selalu harus mengisi formulir, saya tidak akan pernah dapat jabatan insyaallah. Makanya jadi presiden tidak jadi nampak 2024 nih. Karena masih pakai partai, masih mendaftar, masih tim sukses, pakai baliho, masih kampanye, tidak jadi. Padahal dulu rencana usah 2024 di presiden sodio. Ya, tapi dengan catatan tidak pakai kampanye, tidak pakai partai, tidak ada orang mulai. Kosan masih banyak juga nomor bawah. Itu tidak jadi lah. Dah doa Allah jangan jadi. Mana tidak jadi lah. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang berminat jadi rektor, Apui Dasman sebagai saingan. Tidak akan pernah jadi saingan kecuali Sodo tidak mau jadi rektor soalnya acalah dan coba juga badan buuk kan waktu itu direktur tidak ada nomor cuy, direktur Ma'had itu tidak ada nomor itu tidak jadi dan tidak ada nomor. Tak apa sebab nak benar. Hanya payah menobi pertama orang payah kan ya. Main tiap payah ndak? Hah? Kadang-kadang tiap gayung gagap kan. Nah, kemudian kombinasi ndak cenderung kombinasi yang baik lah. Habis kombinasi yang baiknya pakai upiah. Iko kombinasi uang pay sarapannya. Nah, jadi tidak ada yang siap dong. Mohon maaf, tidak ada yang siap dong. Makanya ditunggu dan tamat dulu sekitar 6 bulan, baru udah pulang. Alah jadi, antulah gadi bang lu kan? Alhamdulillah kalau lagi di Cinan. Kalau lagi di Cinan uang pasti Cinan. Itu dia. Tidak apa, awak jadi mintu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Apa sampai kokian tadi? Nah, lupa tuan-tuan. Jadi kalau labo cito lupa. Itu nasihat Syekh kepada saya, jangan tinggalkan majlis ilmu. Maka ambo sangat berterima kasih pada tuan-tuan, puan-puan yang ambo tahu belajar. Sebab kalau tidak ada ambo belajar, tidak luar biasa maju. Nah, semoga tuan-tuan sehat walafiat tahu, semangat tahu supaya ilmu itu semakin menyebar. Itu pesan guru kami. Kalau tidak mau tuntun maju, tidak mau tuntun belajar sekolah dan celet tompek lain. Itu dia. Kan sampai dulu ketika kawan-kawan kan macam-macam lah, pemahaman kan banyak untuk ya. Sabuin deh, ada itu cara. Tidak sesuai wak dikinangnya dan pindah dan ke Pokan. Tidak juga bisa di Pokan pindah dan ke Dumai. Tidak bisa di Dumai pindah ke Sumbar. Tidak juga akhir pindah ke Papua. Tidak juga pindah ke luar negeri. Bapak ya. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas berdakwah. Jadinya, maka saya tak pernah risau, sekalipun tak pernah risau dengan masalah ini. Ya, ketika diberi kesempatan, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti ada orang lain yang akan mengisinya. Terima kasih. Lalu sudah lewat. Gimana Imam? Kita tutup sampai di sini dulu. Dah. Imam tidak bisa buat keputusan. Alarm sudah buat keputusan. Kita tutup sampai di sini. Dan besok ingat-ingat akan kita sambung kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.